Oke, di seluruh Indonesia ada sebuah revolusi senyap yang lagi dimulai di ruang-ruang kelas. Ini bukan cuma soal bagi-bagi laptop atau pasang internet ya, tapi ini soal rencana besar untuk melahirkan guru pejuang digital. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana gebrakan ini bisa mengubah masa depan pendidikan kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Pertanyaan yang dihadapi semua negara di dunia. Gimana caranya kita menyiapkan siswa untuk dunia yang bahkan kita sendiri belum tahu bakal seperti apa? Di tengah tantangan ini, Indonesia nggak cuma diam, mereka bertindak. Dan jawabannya unik banget karena menempatkan guru sebagai pusat dari semuanya. Penting banget buat kita pahami, ini bukan sekedar proyek ganti alat. Ini tuh soal mengubah cara berpikir. Tujuannya adalah mengubah kelas. Dari yang tadinya cuma tempat guru ngomong satu arah, menjadi sebuah arena di mana rasa penasaran anak-anak dipancing, dan mereka didorong buat jadi arsitek buat pembelajaran mereka sendiri. Dan ini semua bukan cuma wacana loh, semuanya resmi tertuang dalam surat keputusan pemerintah. Ini adalah cetak biru yang mengikat, sebuah komitmen resmi yang mengubah ide besar ini jadi kebijakan nasional yang siap dijalankan. Serius! Surat keputusan ini melahirkan sebuah gelar baru, Guru Pejuang Digital. Anggap aja mereka ini kayak pasukan khususnya dunia pendidikan. Mereka bukan cuma guru yang jago teknologi ya, mereka adalah para pelopor yang dipilih khusus untuk jadi mentor, inovator, dan ya itu, agen perubahan di sekolahnya masing-masing. Jadi seberapa besar sih pasukan pertama ini? Pemerintah telah menunjuk 904 guru. Wow, ini bukan program coba-coba di beberapa sekolah aja. Ini pengerahan nasional yang serius. Dan 904 guru ini nggak cuma ngumpul di satu wilayah. Mereka disebar dari Aceh di ujung barat sampai Maluku di timur. Ini sinyal kuat banget kalau tujuannya adalah pemerataan. Jadi setiap anak, dimanapun mereka tinggal, bisa merasakan dampaknya. Oke, kita udah tahu siapa mereka dan di mana mereka bertugas. Sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi, misi apa sih yang sebenarnya mereka jalankan setiap hari? Misi mereka itu ada 4. Pertama, integrasi teknologi. Mereka harus pakai alat-alat canggih kayak papan interaktif digital. Bayangin aja ini kayak tablet raksasa buat di kelas. Dan platform nasional rumah pendidikan. Kedua, membimbing rekan. Nah ini penting banget. Mereka jadi mentor buat guru-guru lain. Ketiga, bangun budaya digital. Jadi mereka ciptakan lingkungan di mana berbagi inovasi itu jadi kebiasaan. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi komunitas. Jadi seluruh ekosistem sekolah diajak terlibat. Jadi itu tadi tugas-tugas spesifik mereka. Tapi apa sih tujuan akhirnya? Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa semua ini jadi begitu penting buat masa depan pendidikan di Indonesia? Intinya itu ada di pergeseran fundamental ini. Kita pindah dari model lama di mana guru adalah pusat alam semesta di kelas ke model baru di mana siswanya yang jadi pusatnya. Bayangin bedanya, dari yang cuma dengerin pasif jadi kolaborasi aktif bikin proyek, dari belajar yang terbatas sama buku teks jadi belajar yang terhubung ke sumber daya tanpa batas di dunia digital. Semua strategi, semua teknologi, semua pelatihan ini pada akhirnya muaranya cuma satu. Dan ini tertulis jelas di dokumen resminya, meningkatkan mutu pembelajaran bagi seluruh peserta didik. Ini pengingat penting kalau teknologi itu cuma alat. Tujuan utamanya ya untuk membuka kesempatan yang lebih luas dan adil bagi setiap anak di Indonesia. Sebuah visi besar sudah dicanangkan, dan 904 pejuang pertama sudah diterjunkan ke garis depan. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah pasukan perintis ini menyalakan api perubahan yang cukup besar untuk membentuk kembali landscape pendidikan, dan pada akhirnya masa depan bangsa ini? Pertempuran untuk kelas masa depan baru saja dimulai.